Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena telah banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kisah-kisah kaum terdahulu. Dan kisah-kisah ini sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Salah satu kisah yang fenomenal adalah kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang banyak sekali digambarkan dalam Al-Quran, di antaranya di surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila man tazakka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu ayyatal kubra faqadzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Yang artinya sudah sampaikan kepadamu ya Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada Tuhannya. Demikian dalam surat An-Nazi'at ini
sepenggal kisah Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Dan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada pelajaran di sana banyak sekali, yaitu bahwa Nabi Musa itu disuruh untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun yang kala itu tengah berkuasa dan kekuasaan yang besar, kekuatannya besar, tetapi tetap saja peringatan itu harus diberikan. Meskipun pada akhirnya Fir'aun mendustakannya. Dan akibat dari pendustaan itu adalah azab. Azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah pelajaran penting yang harus diambil bagi orang-orang yang zalim, yang pada waktu itu punya kekuatan yang besar, yang seharusnya dengan kekuatan itu dia bisa memakmurkan bumi ini, dia bisa mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya, Fir'aun ini tidak sendirian, tapi didukung oleh beberapa kelompok di sini. Setidaknya ada yang namanya Haman, yang bertugas sebagai wazir, bertugas sebagai wakilnya, ya. Di sana Fir'aun itu selalu meminta nasihat kepada Haman. Dan Fir'aun ini sebagai menteri mempunyai kedudukan yang tinggi. Kemudian juga terdapat seorang yang kaya raya, yaitu Qarun. Dan selain itu juga terdapat para penyihir yang melakukan pertandingan, ya, yang disuruh oleh Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa dengan sihir-sihirnya tersebut. Jadi mereka ini mempunyai posisi yang penting. Dalam surat Ghafir ayat 23-24, Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir dan pendusta. Jadi demikianlah orang-orang yang zalim, ketika datang peringatan, mereka merasa benar sendiri, bahkan mereka menyatakan bahwa Nabi Musa itu adalah penyihir yang pendusta. Ini adalah tuduhan yang sangat berat sebetulnya. Akan tetapi di lain pihak ada juga di antara kaum Fir'aun yang merupakan seorang yang beriman, dan dia selalu mengingatkan juga kepada Fir'aun, ya. Dalam surat Ghafir ayat 28, Allah berfirman yang artinya, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya berkata, apakah kamu akan membunuh laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar,
niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menyimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas. Jadi di antara kaum Fir'aun masih ada orang-orang yang beriman, yang mengingatkan Fir'aun juga. Kemudian juga Fir'aun memiliki seorang istri yang solehah. Dengan jalan istri Fir'aun inilah maka Nabi Musa bisa diselamatkan dan akhirnya dibesarkan, kemudian akhirnya menjadi penantang Fir'aun. Asiyah binti Muzamim memiliki semua yang diinginkan wanita di dunia. Ia mempunyai wajah yang rupawan, kecerdasan, kekuasaan, hingga harta melimpah. Namun demikian, dia tidak mudah tergoda dan tetap mampu menjaga keimanannya. Sampai pada akhirnya, dia harus menanggung ancaman dari Fir'aun, yaitu dihukum mati. Ya. Tetapi dia tidak tergoyahkan dan bahkan dia terus berdoa kepada Allah. Dengan doanya di surat Al-Tahrim, yaitu berbunyi yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Demikianlah ini kisah Nabi Musa ketika diutus oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Mudah-mudahan kita tetap dalam keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, musikum wa iya bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari sejarah yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kita harus tetap untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim, bagaimanapun keadaan mereka, apakah mereka sedang berkuasa atau tidak, terutama ketika mereka sedang berkuasa. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pelajaran yang lain adalah bahwa kaum yang zalim, yang sebetulnya punya kekuatan untuk bisa mengarahkan orang-orang, punya kekuasaan,
mengarahkan ke arah yang baik, tetapi tidak melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik, itu akan mendapatkan azab yang pedih, bukan hanya saja di akhirat, tapi di dunia juga. Yang ketiga, bahwa mungkin kita berada di lingkungan kaum yang zalim tersebut, sebagaimana seorang yang beriman berada di lingkungan Fir'aun. Maka tetap saja harus melakukan perbaikan, memberikan nasihat. Dan nasihat itu sangat penting, dan tidak lupa juga harus kita perhatikan juga adab-adabnya. Ketika kita memberikan nasihat, terutama kepada orang yang sedang berpuasa, itu berikanlah secara baik, dengan kata-kata yang baik, dan tidak perlu di muka umum. Karena dengan demikian bisa menjatuhkan martabat orang tersebut. Lakukanlah dengan rahasia dan dilakukan dengan terus-menerus. Sedangkan kita lihat bahwa ada kelompok sihir di dalam kaum Fir'aun tersebut. Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Karena punya ilmu itu, mereka bisa tahu mana mukjizat, mana sihir. Karena itu pada akhirnya mereka mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mereka akhirnya menjadi beriman. Ini adalah pelajaran yang baik sekali, bahwa orang yang berilmu pastinya akan bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian juga punya kemampuan untuk merubah, punya kemampuan yang lebih untuk merubah keadaan. Maka dari itu kita gunakan ilmu kita untuk merubah keadaan, meskipun mungkin kita berada dalam suatu kesulitan yang besar. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.